Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita belajar Alkitab lagi. Mumpung masih hidup, kita pelajarinlah Alkitab ini. Kalau kita sudah mati, nggak bisa pelajarin Alkitab ini. Mumpung masih hidup, kita belajar Alkitab. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah. Ya, semua yang namanya orang Kristen itu kalau hari Minggu pasti beribadah ke gereja, ya. Tetapi sayang banyak orang Kristen nggak tahu apa itu ibadah itu. Yang penting hari Minggu saya ke gereja memuji nama Tuhan, selesai. Tapi nggak tahu ibadah itu apa. Nah, pagi hari ini saya ingin menerangkan tentang ibadah. Ibadah itu artinya bersekutu. Saya ulangi lagi, ibadah itu artinya bersekutu. Di dalam ibadah itu mengandung perjanjian. Di dalam ibadah itu mengandung kesepakatan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ibadah itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan, atau ada kesepakatan kita dengan Tuhan. Itu namanya beribadah kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang beribadah kepada iblis. Jadi ada dua jenis nih. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan dan ada orang beribadah kepada iblis. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang beribadah kepada iblis bersekutu dengan iblis. Ya, ini jelas ya. Nah, kita pelajarin. Apakah kita beribadah kepada Tuhan atau kita beribadah kepada iblis? Jangan sampai kita beribadah kepada iblis tetapi merasa beribadahnya kepada Tuhan. Ya. Ada sih orang yang beribadah kepada iblis, tapi dia merasa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena iblis pun bisa menyamar seperti Tuhan. Sehingga dia nggak tahu, sangkain dia beribadah kepada Tuhan, ternyata dia beribadah kepada iblis. Makanya pada hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah. Apa sih ciri-ciri orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang beribadah kepada iblis? Ya, yang tadi saya ngomongin bahwa ibadah itu adalah persekutuan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah kepada iblis, kita bersekutu kepada iblis. Kita baca di dalam, kita dasarkan kepada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Ini ada kata-kata ibadah juga. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saya ingin berbicara tentang beribadahlah kepada Tuhan. Apa itu beribadah kepada Tuhan? Orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah orang yang taat dengan perintah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi orang yang taat dengan perintah Tuhan itu sudah termasuk orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius, saya ingat di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 ya. Ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Ini adalah ciri-ciri orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah Tuhan tidak selalu di dalam gereja. Orang yang beribadah kepada Tuhan tidak selalu hari Minggu.
Hari apapun kita bisa beribadah sama Tuhan. Di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini yang dinamakan beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita harus mendengar suara Tuhan. Ya, saudara dengar khotbah saya ini termasuk saudara mendengar suara Tuhan. Karena saya baca Alkitab. Alkitab ini adalah suara Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi saudara harus beribadah kepada Tuhan, itu artinya saudara harus mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu yang dinamakan beribadah kepada Tuhan. Contohnya, Matius 7:21. Ya, saya bacakan ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini ibadah, saudara yang kekasih. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Jadi tujuan kita beribadah itu, ya saya ulangin lagi, tujuan kita beribadah itu tujuannya untuk masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Di situ ada kerajaan surga ditulis. Jadi tujuan kita beribadah itu inti, happy endingnya itu surga. Dan bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan beribadah. Dan di dalam ibadah itu ada perjanjian. Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita melakukan perintah Bapa yang di surga, kita akan masuk surga setelah mati. Ini namanya ibadah. Ada perjanjian. Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita melakukan perintah Bapa yang di surga, kalau kita mati, kita diterima di surga. Ini yang namanya perjanjian antara Tuhan dengan kita. Kalau kita fit, kita sepakat melakukan perintah Bapa yang di surga, maka kita mati, kita masuk surga. Ini inti dari ibadah itu. Jadi ibadah itu nggak asal-asal. Nggak hanya dengar khotbah, nggak hanya memuji nama Tuhan, nggak hanya berdoa, tetapi kita melakukan perintah Bapa yang di surga. Bagaimana kita mau melakukan perintah Bapa di surga kalau kita nggak ngerti Alkitab? Ya, saudara yang kekasih, ini penting nggak, saudara? Ini penting, saudara yang kekasih, karena kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, itu bahaya, saudara yang kekasih. Sebentar ya. Nah, apa sih perkataan Tuhan itu? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Nah, Bapa itu siapa, saudara yang kekasih? Ternyata Bapa itu termasuk Yesus. Perkataan Yesus dengan perkataan Bapa itu sama, saudara yang kekasih. Kalau Yesus berbicara, berarti Bapa juga berbicara. Karena Tuhan Yesus sama Bapa itu satu. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, saya bacakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bapa dan Yesus itu satu. Jadi kalau kita melakukan perkataan Tuhan Yesus, berarti kita melakukan perintah Bapa yang di surga. Ya, jelas ya maksud saya ya. Jadi perkataan Yesus sama perkataan Bapa itu sama. Ini sangat penting. Orang yang bersekutu, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Tujuan kita beribadah adalah surga. Happy ending kita beribadah kepada Tuhan itu surga.
Jadi orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga itu adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah kepada Tuhan, kalau dia mati, masuk ke sorga. Di dalam ibadah itu ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Kalau kita bersekutu, kita sepakat dengan perjanjian dengan Tuhan, kita mati, kita akan masuk sorga. Itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya ambil contoh orang yang beribadah kepada Tuhan. Contoh ya, saya ingin berbicara tentang ibadah kepada Tuhan dulu. Nanti kita bahas lagi tentang ibadah kepada iblis. Apa perbedaannya ya? Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Perkataan Bapa yang di sorga sama perkataan Yesus sama. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku satu. Ya, apa sih perkataan Tuhan itu? Ya, kita harus tahu nih. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, Yesus berkata. Berarti Bapa yang berkata ya. Kalau kita melakukan perintah Bapa yang di sorga, melakukan perintah Yesus, berarti kita bisa masuk sorga. Itu. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang perkawinan. Kalau kita sepakat, kalau saya sudah kawin, saya nggak bercerai, maka itu yang dinamakan melakukan perintah Bapa yang di sorga. Dan orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga, kalau dia mati, masuk sorga. Jadi kalau saya menikah nih, saya nggak akan bercerai. Kenapa saya nggak akan bercerai? Karena perintah Tuhan Yesus nggak boleh bercerai. Nah, kalau saya memegang ini, perjanjian antara saya dengan Tuhan, nggak boleh cerai, maka itu yang dikatakan melakukan perintah Bapa yang di sorga. Orang Kristen yang nggak bercerai, itu termasuk orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Jelas ya? Orang yang beribadah adalah orang yang tunduk dengan perkataan Yesus. Itu namanya orang beribadah kepada Tuhan. Contohnya orang yang menikah nggak boleh cerai. Itu termasuk orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja, bukan setiap hari Minggu, tapi setiap hari. Kalau saudara sudah menikah nggak boleh bercerai, itu termasuk melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ya, saudara yang kekasih, apa lagi sih yang Tuhan perintahkan kepada kita? Yohanes 8 ayat 11. Kalau dosamu sudah diampuni, kalau dosamu sudah dihapus, maka Yesus mengatakan jangan melakukan dosa lagi. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11, saya bacakan. Bentar ya. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11 saya bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini berbicara tentang orang namanya perempuan berzina ketahuan. Lalu mau dirajam. Datanglah dibawa ke Yesus. Yesus mengatakan, aku mengampuni dosamu, setelah dosamu sudah kuampuni, jangan melakukan dosa lagi. Berzina itu kan termasuk berbuat dosa. Perempuan ini berbuat dosa. Berzina ketahuan, dibawalah ke Yesus. Dia minta ampun, diampuni sama Yesus, sudah dosanya sudah diampuni. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Berarti jangan mengulangi dosa lagi. Jangan berzina lagi. Nah, kalau perempuan ini memegang perjanjian dengan Tuhan, nggak mengulangi dosa lagi, maka itu yang dinamakan beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang tidak mau melakukan dosa lagi. Saya orang berdosa. Semua manusia nggak ada yang nggak berdosa. Semuanya berdosa. Tetapi kita datang kepada Yesus. Yesus ampuni itu dosa kita. Setelah dosa kita sudah diampuni, Tuhan berpesan. Nah, pesannya apa? Jangan ngulangi dosa lagi.
Itu berlaku semua kepada orang Kristen. Jadi kalau kita tidak melakukan dosa lagi, itu berarti kita buat perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian kita dengan Tuhan itu yang dinamakan ibadah kepada Tuhan. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan, kalau dia mati, tinggal di sorga. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Apa perintah Bapa yang di sorga? Kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dinamakan ibadah. Jadi orang Kristen yang beribadah adalah orang yang nggak mau melakukan dosa lagi. Itu beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang yang beribadah kepada iblis? Apa sih ciri-ciri orang yang beribadah kepada iblis? Ciri-ciri orang beribadah kepada iblis adalah mereka bersepakat dengan iblis. Orang yang beribadah kepada iblis itu dia bersatu dengan iblis, sepakat. Ada perjanjian antara iblis dengan dia. Itu namanya ibadah dengan iblis. Contoh orang yang beribadah kepada iblis, kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua. Ini adalah contoh orang yang beribadah kepada iblis. Ya, kita baca saja. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini ciri-ciri orang yang menyembah iblis. Dia bergaul dengan iblis. Dia bersekutu dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Saya ulangin lagi. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Tuhan. Jadi orang yang beribadah kepada iblis itu pasti mengkhianati Tuhan. Ini murid Yesus loh. Kalau sekarang hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan ada yang bersekutu dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Kita baca lagi ayat 27 ya. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini ciri-ciri orang yang bersekutu dengan iblis. Ini ciri-ciri orang yang beribadah kepada iblis. Dia kerasukan iblis. Orang yang kerasukan iblis itu seperti Yudas Iskariot, dia masih melayani Tuhan, tetapi dia beribadahnya kepada iblis. Saudara yang kekasih, orang yang beribadah kepada iblis, dia melawan perintah Tuhan. Nggak menjamin orang Kristen itu menyembah Tuhan. Nggak menjamin orang Kristen itu beribadah kepada Tuhan. Dan nggak menjamin juga hamba Tuhan itu beribadahnya kepada Tuhan. Yudas Iskariot murid Yesus. Tetapi dia menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Apa ciri-cirinya? Dia melawan perintah Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan, menyembah iblis ya. Ciri-ciri orang yang menyembah iblis. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Ini adalah ciri-ciri orang yang beribadah kepada iblis. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Barang siapa yang sudah baca Alkitab, barang siapa yang sudah ngerti Alkitab, tetapi dia tidak mau mempraktekkan isi Alkitab ini, ia bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada iblis. Contohnya Yudas Iskariot. Dia setiap hari mendengar suara Tuhan. Kan Yudas setiap hari mendengar suara Yesus kan? Betul nggak?
Yudas setiap hari mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia bukan beribadah kepada Tuhan, dia beribadahnya kepada iblis. Nggak menjamin orang Kristen itu menyembah Tuhan. Nggak menjamin juga hamba Tuhan itu menyembah Tuhan. Kalau dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka dia sudah bagian dari iblis. Orang yang dimasuki roh iblis ada orang yang nggak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga. Sangat jelas ya. Yudas Iskariot itu nggak beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia dengar suara Tuhan, dia nggak mau taat. Saya ingin tanya kepada saudara, apa sih sifat orang yang menyembah iblis? Melawan perintah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12, ayat yang ke-6, itu Yudas dikatakan mencuri uang kas Tuhan. Ya, Yohanes 12 ayat 6, Yudas mencuri uang kas yang dipegangnya. Kenapa dia mencuri uang kas? Karena dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah Tuhan mengajarkan Yudas untuk mencuri? Enggak, yang mengajarkan Yudas mencuri itu iblis. Iblis suruh Yudas mencuri uang kas. Kalau sekarang ini kas gereja. Dicurilah sama Yudas itu. Sehingga apa yang terjadi? Yudas enggak mendengar, tidak mau patuh dengan perkataan Tuhan. Ini salah satu lagi ya, orang yang menyembah iblis ya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, ia disebut seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara sudah baca Alkitab, nggak boleh cerai, lalu saudara bercerai, itu yang dinamakan pendusta. Saudara kan sering mendengar di dalam Alkitab ini, kalau saudara sudah bernikah, nggak boleh bercerai. Itu perintah Tuhan ya. Tetapi Tuhan katakan barang siapa yang sudah tahu perintah Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya, ia disebut pendusta. Pendusta itu anaknya iblis. Jadi kalau orang Kristen bercerai, itu berarti dia melawan perintah Tuhan. Dia sudah tahu kalau sudah menikah nggak boleh bercerai toh. Tetapi dia melawan perintah Tuhan. Barang siapa yang sudah mengenal dia dan tidak mau melakukan perintahnya, ia disebut pendusta. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen, menikah, bercerai, berarti kita sudah nggak menyembah Tuhan lagi. Berarti kita tidak menurut perintah Tuhan lagi. Berarti kita bukan beribadah kepada Tuhan lagi. Beribadahnya kepada iblis. Karena pendusta itu anaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44, bapakmu adalah iblis. Kalau kita melawan perintah Tuhan, maka kita bukan anak Tuhan lagi, anak iblis. Mungkin mulutnya masih memuji nama Tuhan. Mungkin kalau kita berdoa pakai nama Tuhan Yesus, ya kan? Masih suka baca Alkitab, bahkan masih bisa berkhotbah. Tetapi kalau dia bercerai, berarti dia bukan muridnya Yesus lagi. Dia bukan hamba Tuhan lagi. Dia bukan menyembah Tuhan lagi. Dia bukan beribadah kepada Tuhan lagi. Tetapi beribadahnya kepada iblis. Karena saya tahu ada hamba Tuhan yang bercerai. Padahal Alkitab mengatakan gak boleh bercerai. Kira-kira tahu gak hamba Tuhan ini? Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Dia tahu. Tetapi dia melawan perintah Tuhan, dia tetap bercerai. Itu ada ini di Yohanes 1 Yohanes 2, saya ulangin lagi. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat.
Barang siapa berkata aku mengenal dia, berarti dia ngerti Alkitab toh. Nggak boleh percaya, nggak boleh bercerai. Dia tahu nggak boleh bercerai, tetapi dia tidak menuruti perintahnya. Ia seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau pendeta sudah bercerai, berarti dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia melawan kebenaran Tuhan itu. Maka di dalam pendeta itu sudah tidak ada kebenaran lagi. Jelas di sini dikatakan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau pendeta sudah bercerai, di dalam pendeta itu sudah tidak ada kebenaran lagi. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau pendeta saudara tukang bohong, pendusta kan bohong kan? Apabila pendusta berkhotbah di dalam gereja, kira-kira yang dibohongi siapa? Jemaatnya. Kalau sudah pendeta sudah melawan perintah Tuhan, maka dia bukan beribadah kepada Tuhan lagi. Beribadahnya kepada iblis. Gak enak ya dengernya ya. Tapi inilah kebenaran. Makanya saya kadang-kadang pernah ngomong kan di yang tadi pagi itu, yang tadi saya ngomong awal-awal. Banyak orang Kristen menyembah iblis. Banyak orang Kristen beribadahnya kepada iblis, tetapi merasa beribadahnya kepada Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang sudah mengenal dia, berarti ngerti Alkitab toh. Tetapi dia tidak mau melakukan, maka ia disebut pendusta. Kalau pendeta sudah nggak mau mengikuti perintah Alkitab, berarti dia pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau dia masih berkhotbah, kalau dia masih memberitakan Injil, berarti dia bukan memberitakan kebenaran Tuhan. Ini yang dinamakan orang yang menyembah iblis, orang yang beribadah kepada iblis tapi merasa beribadah kepada Tuhan. Saudara sebagai orang Kristen harus tahu, saya ini beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada iblis. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, saudara mati, pasti diterima Tuhan di sorga. Tetapi yang jadi masalah, kita beribadah kepada iblis, tapi merasa beribadah kepada Tuhan. Lalu kita mati, maka Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena bodoh. Ya, saya ngomongnya agak keras ini. Karena bodoh, nggak ngerti Alkitab. Kita beribadah kepada iblis, tapi merasa beribadah kepada Tuhan. Itu namanya bodoh, nggak ngerti Alkitab. Kalau saudara masih melakukan dosa, berarti saudara sedang beribadah kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara masih melakukan dosa, siapapun juga, termasuk saya, kalau masih melakukan dosa, berarti saya sedang beribadah kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Kalau saya beribadah kepada iblis, saya mati, saya nggak akan diterima Tuhan di sorga. Diterima iblis di neraka. Penting nggak ini? Penting. Masalah ibadah ini penting, saudara yang kekasih. Kalau saudara salah beribadah, saudara mati, saudara nggak diterima Tuhan di sorga. Ini adalah salah satu contoh orang yang beribadah kepada iblis yang sudah mati. Ya, jelas ya. Orang yang beribadah kepada iblis, tinggalnya bersama iblis di neraka. Ini ayatnya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ini adalah orang yang beribadah kepada iblis, setelah mati bersama iblislah di neraka. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api
dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini berbicara kekal. Siksaan yang kekal itu di neraka. Siapa yang disiksa adalah orang yang beribadah kepada iblis. Orang Kristen yang bercerai itu sama saja dia sedang beribadah kepada iblis, tapi nggak sadar. Matius 7:21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapa yang di surga sama perintah Yesus itu sama, karena Yesus dan Bapa sama. Apa perintah Bapa yang di surga? Kalau sudah bercerai, kalau sudah menikah, nggak boleh cerai. Itu perintah Bapa yang di surga. Kalau kita melawan perintah Tuhan, kita nggak bisa masuk surga. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang memuji nama Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang berdoa sampai nangis-nangis masuk surga. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa itu perintah Bapa yang di surga? Kalau sudah menikah nggak boleh bercerai. Kalau bercerai berarti tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, mau masuk surga, itu namanya mimpi. Mau masuk surga, tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, itu namanya menghayal. Masih melakukan dosa tapi ingin masuk surga, itu termasuk menghayal masuk surga. Saya harus ngomong apa adanya sesuai dengan Alkitab karena saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Kalau cerai nggak bisa masuk surga. Kalau pendetanya menikah dengan janda cerai, hidup juga termasuk nggak bisa masuk surga. Lukas 16 ayat 18. Barang siapa yang menikah dengan janda cerai atau duda cerai, dia berzina, kata Tuhan. Yang katakan Yesus. Yesus sama Bapak itu sama. Jadi perintah Bapak yang di surga, kalau saudara menikah dengan janda cerai atau duda cerai, maka saudara di mata Tuhan berzina. Orang yang berzina adalah orang yang menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mati, diterima Tuhan di surga. Tetapi kalau saudara menyembah iblis, saudara mati, diterima iblis juga di neraka. Saudara yang kekasih, untuk berkhotbah seperti ini tidak segampang kita membalik tangan. Saya belajar Alkitab ini, bisa mengerti masalah ini, itu dari tahun 90, 34 tahun saya belajar Alkitab, baru ngerti masalah ini. Nah, kalau saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau saya tidak beritakan, saya berdosa juga. Saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Kenapa? Karena banyak gereja melakukan dosa, tapi nggak merasa berdosa. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Supaya apa? Kebenaran Tuhan bisa didengar semua orang. Kebenaran Tuhan itu apa? Kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Nggak boleh menikah dengan janda cerai atau duda cerai. Apa sih beritanya dari Tuhan itu? Beribadahlah kepada Tuhan. Kita kembali lagi di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah itu artinya tunduk dengan perkataan Tuhan. Bukan hanya sekedar memuji nama Tuhan. Banyak orang Kristen di gereja memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis. Jingkrak-jingkrak. Kalau berdua sampai nangis, sampai ingusnya meler-meler.
tetapi nggak mau melakukan perintah Tuhan. Kalau dia mati, mau masuk surga, mimpi. Berapa banyak orang Kristen yang sudah meninggal? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah meninggal? Kalau dia nggak menyembah Tuhan, kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan, dia mati, nggak masuk surga. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22, 23, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu? Berarti ini hamba Tuhan dong, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi kalau mati nggak masuk surga. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat Kenapa bisa begitu? Karena dia bukan beribadah kepada Tuhan, beribadahnya kepada iblis. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu dari Alkitab. Orang yang beribadah kepada iblis, dia tunduk dengan aturan iblis. Yang tadi saya ngomong, ibadah itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara nggak ada perjanjian dengan Tuhan, saudara mati, mau masuk surga, mimpi. Saya berkhotbah ini juga resikonya besar, saudara yang kekasih. Kalau hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, mendengar khotbah saya, pasti marah. Ya nggak masalah. Pendeta marah sama saya nggak masalah, tapi jangan sampai Tuhan yang marah sama saya. Saudara yang kekasih, saudara di akhir zaman ini jangan sampai salah beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan, jangan beribadah kepada iblis. Beribadah kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Beribadah kepada iblis, melawan perintah Tuhan. Selesai. Mumpung kita masih hidup, coba cek, saya ini selama ini beribadahnya kepada Tuhan atau kepada iblis. Jangan-jangan kita beribadah kepada iblis tapi merasa beribadah kepada Tuhan. Coba cek. Saya cek diri saya. Ceknya pakai Alkitab. Saya cek sama diri saya melakukan firman Tuhan enggak? Kalau saya melakukan firman Tuhan, berarti saya sudah berada di dalam Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, khotbah itu tidak segampang kita membalikan tangan, harus belajar Alkitab, baru kita ngerti ibadah yang benar. Mumpung kita masih hidup, coba kita cek, kita ini sebenarnya beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada iblis. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya nggak cari uang. Saya nggak cari jabatan. Saya pun nggak mencari nama. Nggak penting itu semuanya. Yang penting saya mati, masuk surga, selesai. Jabatan nggak akan saya bawa sampai mati. Kedudukan saya nggak akan bawa sampai mati. Uang pun nggak bawa. Saya mati nggak bawa uang, nggak bawa jabatan, nggak bawa nama. Untuk apa nama saya besar kalau mati masuk neraka? Untuk apa jabatan saya tinggi kalau mati masuk neraka? Nggak penting itu nama, nggak penting jabatan. Yang kita pentingkan ini yang harus kita pikirkan. Kalau hari ini kita mati, malam ini kita mati, kita ini sudah beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada iblis? Ya, ibadah itu sangat penting. Kalau salah beribadah, gagal masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat pada kami semua. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.